Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya memulai presentasi saya kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ramadhani. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara kelas sore semester 1. Tema presentasi saya kali ini yaitu sosialisasi. Pengertian sosialisasi yaitu proses belajar yang dialami seseorang sejak lahir hingga akhir hayat untuk mengenali nilai, norma, sikap, dan pola perilaku yang berlaku di dalam masyarakat. Melalui sosialisasi ini, seseorang menjadi anggota masyarakat yang mampu berperan secara sosial. Adapun 5 tujuan sosialisasi yaitu yang pertama, membentuk kepribadian individu, yang kedua, mengenalkan nilai dan norma masyarakat, yang ketiga, menjadikan seseorang mampu berinteraksi sosial, dan yang keempat, mengajarkan peran sosial sesuai statusnya, yang kelima, menciptakan peraturan sosial. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk sosialisasi. Bentuk-bentuk sosialisasi itu ada dua, sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer itu terjadi pada masa kanak-kanak di dalam lingkup keluarga, contohnya mengajarkan bahasa, kasih sayang, kedisiplinan, dan nilai-nilai dasar. Dan sosialisasi sekunder, contohnya terjadi saat individu masuk ke lingkungan yang lebih luas. Contohnya di sekolah, teman, media, dan tempat kerja, yaitu mengajarkan keterampilan sosial, tata krama, dan aturan formal. Selanjutnya, jenis-jenis sosialisasi. Yang pertama ada sosialisasi form AI, dilakukan oleh lembaga resmi seperti sekolah, pemerintahan, organisasi formal dengan aturan dan tujuan yang jelas. Yang kedua, sosialisasi formal, terjadi secara tidak terencana, memulai interaksi sehari-hari, yaitu bisa keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. 3. Sosialisasi preventif, untuk mencegah perilaku menyimpang, misalnya penyuluhan bahaya narkoba. Dan yang keempat, sosialisasi represif, yaitu menekankan hukuman atau sanksi agar individu patuh pada norma. Dan yang kelima, ada sosialisasi partisipasif, mengajak individu aktif berpikir, berdiskusi, dan mengambil keputusan sendiri. Di sini saya akan menjelaskan agen atau pelaku dari sosialisasi. Agen yang pertama dan yang paling berpengaruh yaitu dari lingkup keluarga. Dan yang kedua ada lingkup sekolah yang mengajarkan kita disiplin dan memberi aturan formal. Dan yang ketiga teman sebaya, yaitu bisa memengaruhi gaya hidup, sikap, dan pergaulan. Dan yang keempat, ada media massa dan media sosial, yaitu membentuk opini, pengetahuan, dan gaya hidup modern. Yang kelima, ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja mengajarkan etos kerja dan profesionalitas. Dan yang keenam, ada masyarakat, yaitu memberikan norma dan nilai sosial. Ada juga proses sosialisasi. Yang pertama ada imitasi, yaitu meniru tindakan orang lain. Dan yang kedua ada identifikasi, menjadi atau menjadikan diri kita seperti orang yang kita kagumi. Dan yang ketiga ada sugesti, yaitu terpengaruh oleh nasihat, pesan atau informasi tertentu. Dan yang keempat ada interaksi sosial, yaitu proses saling berpengaruhi dalam hubungan sosial. Dan yang kelima ada internalisasi nilai, yaitu adalah norma dan nilai tertanam menjadi bagian dari kepribadian. Adapun juga dampak sosialisasi, yang pertama itu ada dampak positif. Dampak positif dari sosialisasi yaitu membentuk kepribadian yang lebih baik lagi. Yang kedua ada menambah kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga menciptakan peraturan sosial. Dan yang keempat membantu individu memahami perannya sendiri. Nah, adapun juga dampak negatifnya yaitu yang pertama, sosialisasi yang salah dapat memicu kenakalan remaja. Yang kedua, pengaruh negatif dari sosial media seperti bullying, cyberbullying, dan hoax. Dan yang ketiga ada tekanan kelompok sebaya, yaitu peer pressure.
Oke, di sini saya ada contoh sosialisasi dalam kehidupan. Yang pertama ini ada teman mengajarkan bekerja sama dalam kelompok. Dan di sini ada yang kedua, yaitu orang tua mengajarkan anaknya cara beribadah. Dan yang ketiga, ada guru yang mengajarkan siswa-siswi murid untuk bersikap disiplin. Oke, sekian presentasi saya kali ini. Saya akan menyimpulkan dari sosialisasi. Sosialisasi adalah proses seseorang belajar nilai, norma, dan pola perilaku agar mampu berperan sebagai anggota masyarakat. Proses ini berlangsung sepanjang hidup, melalui keluarga, sekolah, teman sebaya, media sosial, media massa, dan lingkungan. Sosialisasi ini membentuk kepribadian dan keteraturan sosial. Meski dapat berdampak negatif jika nilai yang dipelajari keliru. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.